Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata ramai sekarang ini KPU dituntut, Bawaslu dituntut ya, karena diduga banyak melakukan kecurangan-kecurangan selama pemilu ini begitu kan. Bahkan salah satu yang menarik ini kondisikan anggota PPK Komisioner KPU Wonosobo jadi tersangka dugaan pidana pemilu di 2024. Artinya apa? Artinya mereka menyiapkan orang-orang ya untuk membentuk ya untuk menggelembungkan suara tertentu di situ begitu kan. Banyak sekarang KPU Bawaslu dituntut besar-besaran. Tidak hanya di Wonosobo, di berbagai daerah, di Madura juga banyak begitu kan ya, di demo Bawaslunya, KPU-nya karena mereka tidak netral, satu mengkondisikan penggelembungan suara yang terjadi selama ini. Bukan tidak mungkin di daerah-daerah yang lain, saya yakin dan seyakin-yakinnya akan sama melakukan ya dengan dugaan-dugaan yang kemudian bisa mengarah pada dugaan kecurangan yang ada selama ini. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Ya, masyarakat sekarang ya bertindak di situ. Karena suara mereka tidak sesuai dengan apa yang kemudian mereka input begitu kan. Maka di berbagai daerah itu begitu ketika ketika mereka ya melakukan nuansa-nuansa politik terselubung di situ, maka ketahuan begitu kan. Jadi ini salah satu bentuk bahwa masyarakat akan banyak yang melakukan protes itu begitu. Salah satunya nih kacau. Komisioner KPU Wonosobo jadi tersangka pelanggaran pemilu, terbukti arahkan dukungan ke paslon tertentu. Ini kita lihat saja di situ. Ini mereka dibayar berapa? 250 juta. Wow. Kalau setiap komisioner KPU begitu di tiap wilayah disogok atau disuap sampai 100 juta, 150 juta begitu kan ya, atau bahkan lebih begitu kan. Wah, ini kacau. Berapa uangnya mereka begitu kan? Dari mana uangnya? Ya, dengan adanya situasi seperti ini, ya ini ditangkap. Komisioner KPU Wonosobo tersangka pelanggaran pemilu. Ini mereka sudah ditangkap begitu kan. Bahkan banyak ya komentar-komentar netizen, ya tenang aja nanti diberi teguran. Ya paling hanya teguran berapa, kode etik sana sini. Sudah tidak zaman hari ini. Maka saya katakan sejak awal ya DKPP seharusnya memberikan tindakan kepada ketua Bawaslu, ketua KPU, segera mereka pecat. Kan begitu logikanya begitu kan. Kemarin sudah melanggar kode etik dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya kan hal-hal seperti ini hanya dijadikan mainan dan guyonan saja. Padahal ini negara demokrasi loh begitu kan. Demokrasi itu justru memperkuat bagaimana demokrasi ke depan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya 2029 masyarakat tidak begitu minat terkait dengan pemilihan presiden atau apa begitu kan. Karena masyarakat menganggap wah yang menang sudah ditentukan, yang menang ini, yang menang itu dan sebagainya begitu kan. Maka banyak sekali muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Salah satunya paling dapat teguran keras itu masih ada slot 3 ya Kalim. Itu ketua KPU jelas-jelas melanggar, nggak dipecat kok, nggak dapat hukuman, peringatan keras aja. Yang ini apes aja, jadi yang tertangkap dikorbankan Bawaslu ya, KPU ya, yang lain banyak yang lolos tanpa hukuman. Ya kita lihat saja di situ. Maka artinya apa? Artinya selama ini masyarakat harus benar-benar bertindak begitu kan. Masyarakat harus hadir di situ hari ini. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Ada hak angket, ada ada demo besar-besaran begitu. Bisa saja ini chaos begitu. Akibat masyarakat dibohongi terus, dicurangi terus di situ begitu kan. Maka setidaknya kalau sudah kebobolan seperti ini, lantas bagaimana dengan KPU? Ya KPU dan Bawaslu sudah tidak begitu dipercaya lagi oleh masyarakat karena ya memainkan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Sebelum kejadian pemilu saja sudah banyak suap menyuap, jogok sogok menyogok begitu kan ya, hal-hal yang kemudian dilarang terkait dengan tindakan-tindakan seperti itu begitu ya. Kenapa harus selalu katakan ya satu paslon? Kenapa tidak langsung paslon 2 atau berapa? Biar jelas paslon mana yang diuntungkan. Ini komentar-komentar netizen. Kita telusuri itu begitu. Saya tidak penting mengatakan bahwa baik 01, 02, 03 siapapun yang melakukan itu begitu kan. Yang namanya kecurangan itu tetap, yang namanya perilaku itu tetap hal yang tercela begitu kan.
Jadi siapapun, karena demokrasi kita jangan sampai dicederai dengan adanya situasi seperti ini. Saya paling keras menolak yang namanya yang namanya maling rakyat, ya, uang rakyat begitu kan, yang namanya kecurangan begitu kan, siapapun ya. Karena bagi kami adalah hal-hal itu tidak baik. Ya masa mau dukung orang yang kemudian punya latar belakang hasil kecurangan begitu kan ya. Langsung sebut paslon mana itu biar clear, masyarakat biar nggak bingung ya. KPU menutup-nutupi, giliran sosmed harus transparan biar tambah mati kutu orang-orang bilang tidak ada kecurangan. Dengan adanya seperti itu sudah kelihatan sebenarnya siapa mereka begitu kan. Tidak perlu kita ungkapkan ya. Siapa yang memainkan kecurangan-kecurangan itu? Wallahu alam ya. Masyarakat sekarang sudah pinter kok begitu kan ya. Duit sebegitu banyaknya mereka digunakan dengan cara-cara seperti itu kan kacau begitu. Artinya masyarakat hari ini bahkan ya tidak bodoh begitu. Kalau bisa ya laporkan aja mereka begitu kan. Biar ada efek jerah kepada siapapun begitu kan. Ini banyak bukti-buktinya di situ begitu kan ya. Sudah ada uang begitu kan ya. Kacau memang begitu kan hari ini. Kita lihat saja nanti ke yang lain. Karena nampaknya saya dengar dari para netizen begitu kan ya, nampaknya di daerah-daerah lain juga akan membongkar habis-habisan bagaimana keterlibatan dari seorang anggota komisioner KPU dan sebagainya begitu, dan Bawaslu di situ. Kondisikan anggota PPK Komisioner KPU Wonosobo jadi tersangka dugaan pidana pemilu di 2024 ya. Bahkan ya anggota Komisioner KPU Wonosobo Riz Wahyu Suraharjo resmi menjadi tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana pemilu di 2024. Dia terancam 3 tahun penjara ya, denda 36 juta. Padahal yang disogok berapa juta begitu kan. Bahkan salah satunya menurut Kapolres Wonosobo kasus tersebut ya berdasarkan laporan polisi kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan. Salah satunya ya menurut peristiwa ya dari hal itu begitu kan ya, lihat AKP Doni menjabarkan saat itu telah ya terjadi pertemuan PPK Kecamatan Wonosobo dengan di Suraharjo, ada 10 kecamatan yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mulai dari PPK Kejajar Adi Santoso dan OVA PPK Garungkun Yahyi ya Sulamerto. Kemudian Kecamatan Sukoharjo ada Nikmat ya. Bahkan ini uangnya tidak sedikit di situ begitu. Artinya apa? Artinya ada sesuatu nuansa-nuansa yang dimainkan mereka begitu kan. Maka ya silakan mau diproses secara hukum silakan. Karena ini yang kemudian bermain begitu kan. Ya siapapun, saya tidak memihak kepada siapapun, tapi yang jelas yang namanya kecurangan harus ini diungkap siapapun orangnya begitu kan ya. Pasti masyarakat sudah tahu di daerah-daerah yang lain kalau ada kecurangan silakan laporkan begitu kan. Rakyat itu adalah sebagai bentuk kejujuran mengawal pemilu di 2024 ini begitu kan ya. Saya tidak mempermasalahkan ini 01, 02, 03 silahkan begitu kan ya. Tapi intinya yang namanya kecurangan kami tetap lawan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.